Setiap murid pasti menginginkan pembelajaran di kelasnya menyenangkan dan selalu merasa nyaman saat belajar bersama guru mereka. Selama mengajar, saya sebagai guru jarang menemui masalah yang serius terkait metode pembelajaran dan penerapan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran metode pemetaan kebutuhan belajar murid yang saat ini sedang gencar diterapkan di kelas-kelas yang gurunya mengalami kesulitan dalam penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Karena terkadang metode yang kita gunakan sudah tepat dalam proses pembelajaran, namun bagi para murid justru menimbulkan rasa tidak nyaman dan bosan di dalam kelas. Saya adalah salah satu dari para guru yang mengalaminya. Perkenalkan, saya Cici Trisya Widihastuti SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 1 Trans Batu Marta 7, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Izinkanlah saya berbagi praktik baik saya terkait proses pembelajaran di kelas dengan tema pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri judul menerapkan pembelajaran dengan permainan kombinasi dan permainan digital di kelas dominan kinestetik. Awalnya seperti biasa, saya merasa percaya diri saat mendapatkan murid baru di tahun ajaran baru di kelas 6. Tantangan bagi saya untuk menaklukkan kelas dominan kinestetik. Saya yakin saya pasti bisa dengan pengalaman yang saya miliki. Namun nyatanya, semua berbanding terbalik. Di kelas dominan kinestetik ini, saya kewalahan untuk menerapkan metode pembelajaran dengan cara-cara saya sebelumnya. Jumlah siswa yang lumayan banyak juga membuat saya kesulitan dalam penerapan metode pembelajaran. Hingga suatu hari, di dalam kelas terjadi kegaduhan karena tidak nyamannya siswa terhadap proses pembelajaran yang saya terapkan. Kondisi di kelas yang tidak bisa konsentrasi, siswa yang asik dengan permainan dan kegiatan mereka saat pembelajaran tanpa memperhatikan saya mengajar, saling melempar kertas ejekan, membuat pesawat kertas, bahkan terkadang saat proses pembelajaran berlangsung, ada siswa yang berkelahi dengan rekan lain karena hal-hal sepele. Semua itu membuat saya sangat jenuh dalam proses pembelajaran. Selama 1 minggu pertama, proses pembelajaran bersama mereka sangat menjengkelkan dan penuh dengan emosi. Tak ayal, kadang saya merasa enggan untuk masuk kelas karena harus menghadapi siswa yang luar biasa tingkahnya. Sehingga saya berpikir dan bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana caranya agar kelas saya menjadi menyenangkan? Bagaimana caranya agar para murid bisa belajar dengan kondusif? Setelah saya berdiskusi dengan rekan guru beserta kepala sekolah, ada beberapa hal yang menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Namun semua itu belum dapat menjamin akan keberhasilan dalam penyelesaian masalah ini. Serta solusi ini menjadi tantangan berat bagi saya karena saya harus mengulang ke fase awal pertemuan dengan para murid lagi. Cemas pasti ada, karena mereka adalah anak-anak kinestetik yang aktif. Bismillah, saya niatkan dalam hati, semoga saya bisa menerapkan saran dari kepala sekolah dan rekan guru fase C saya. Sebelumnya, saya menerapkan solusi dari hasil diskusi kami. Saya meminta untuk rekan guru lain menjadi guru tamu di kelas saya. Juga kepada kepala sekolah untuk mengetahui kondisi sebelumnya sehingga ditemukan solusi sebagaimana yang telah kami diskusikan. Yang pertama, melakukan refleksi dan pemetaan belajar ulang di kelas saya. Kemudian memulai dari awal lagi kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan. Merefleksikan tiap kegiatan pembelajaran secara mandiri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan metode pembelajaran saya, inovatif dalam memilih permainan belajar, kreatif membuat kelas menjadi menyenangkan dengan berbagai metode permainan belajar, serta berefleksi bersama peserta didik untuk mengetahui keadaan pembelajaran yang bersama-sama dilalui. Semua solusi itu merupakan tantangan bagi saya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tidak mudah ternyata untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, apalagi untuk kelas yang dominan kinestetik. Selain solusi di atas, saya memanfaatkan komunitas wali murid untuk saya ajak berkomunikasi agar para orang tua tahu sehingga mereka juga bisa membantu dan menemukan solusi yang tepat untuk pembelajaran di kelas saya.
Harapannya mereka bisa merespon dan saya mendapatkan solusi kembali. Saya memulai aksi dengan bertanya kepada peserta didik terkait seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan dan meminta mereka menuliskannya dalam kertas sticky note. Kemudian saya membaca satu persatu keinginan mereka terkait seperti apa proses pembelajaran di kelas yang mereka inginkan. Dapat disimpulkan bahwa mereka bosan dengan pembelajaran yang hanya begitu-begitu saja. Setelah itu, saya lanjutkan dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan angket yang sudah saya buat. Dan berdasarkan hasilnya, tetap kinestetiklah yang menempati peringkat terbanyak dengan persentase 70%. Sejak saat itu, saya selalu mencoba mencari referensi berbagai penerapan pembelajaran dengan bermain. Ada drawball, mystery box, tebak kata, pesawat impian, ulangan dengan metode belanja, tempel pilih, serta memanfaatkan aplikasi digital seperti Jamboard. Ada aplikasi Quizzes dan juga pemanfaatan akun rumah belajar. Anak-anak terlihat sangat senang, antusias, bahkan ketika diminta untuk presentasi pun mereka saling berebut. Saat tidak ada permainan di dalam materi di kelas saya menerapkan sistem tempel gambar yang sesuai dengan pemahaman materi mereka untuk uji pemahaman. Ada 3 gambar terkait pemahaman mereka yang menjelaskan paham, masih butuh penjelasan, dan kurang paham. Nantinya mereka akan berkelompok sesuai pemahaman untuk menyelesaikan asesmen. Sekarang tinggal bagaimana inovasi-inovasi baru yang sudah saya dapatkan dan saya tulis dalam rencana buku belajar saya akan saya terapkan di dalam kelas. Selebihnya, kini saya sudah menemukan dunia mereka yang sempat hilang. Tiap hari, kini masuk kelas adalah hal yang sangat menyenangkan. Bertemu dengan anak-anak hebat, anak-anak pun sangat menikmati pembelajaran yang saya terapkan. Saya juga harus banyak berlatih bersabar, serta terus belajar, menerapkan pembelajaran sesuai minat dan bakat murid saya. Terus berkreasi, menerapkan pembelajaran bermain yang menyenangkan, dan menjadi bagian dari mereka seutuhnya, agar bisa memahami mereka sebagai murid saya. Dari komunikasi dan juga kehadiran saya dalam kelas Bu Cici sebelumnya, saya menemukan beberapa hal terkait situasi yang kurang kondusif tentang penerapan pembelajaran di kelas Bu Cici. Setelah kami berbincang dan mencari solusi dari masalah di kelas Bu Cici beberapa waktu lalu, dan perubahan pola mengajar Bu Cici berdasarkan pemetaan hasil belajar ulang, kini terlihat kelas menjadi sangat menyenangkan, dan anak-anak terlihat nyaman ketika proses belajar berlangsung. Semangat berkreasi Bu Cici, ciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Terima kasih rekan guru yang sudah memberikan masukan dan berkolaborasi sehingga saya bisa menemukan solusi. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memberikan dukungan untuk saya agar saya terus berusaha, berinovasi, dan berkreasi untuk menciptakan pembelajaran di kelas saya yang lebih menyenangkan. Inilah sedikit kisah praktik baik saya yang saya bagikan dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 ini. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.